Shalom saudara-saudariku, tak terasa kita akan mengakhiri lagi hari ini. Dan untuk itu mari kita akan merenungkan lagi firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih hari yang baru Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas. Dan sebelum kami beristirahat di malam ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul renungan malam kita pada saat ini adalah tuntunan roh. Sekali lagi, tuntunan roh. Roh yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Di tanggal 14 Desember hari Rabu malam ini. Nah, Roh Kudus adalah agen Allah yang berkuasa yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Dan roh ini membawa kita ke dalam pengalaman penyelamatan yang sejati dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Bahkan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Dan memberikan kita kuasa untuk memenuhi misi Injil. Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Karena Roh Kuduslah yang melawan pekerjaan yang merosotkan dari iblis. Tidak mengherankan bahwa iblis mencoba dengan segala cara untuk mengubah pemahaman kita tentang sifat dan pekerjaan Roh Kudus. Sementara beberapa orang katanya menyangkal kepribadian daripada Roh Kudus. Yang lain juga menekankan bahwa karunia roh di atas kuasa transformasinya. Mari kita lihat saudara-saudara. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai ayat 24. Ada seorang yang bernama Simon. Simon si tukang sihir dari Samaria ingin menerima karunia Roh Kudus tanpa mau dilahirkan kembali oleh roh. Nah, anak-anak Tuhan adalah mereka yang dibimbing oleh Roh Kudus. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Dan Yesus memperingatkan dengan jelas bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kita bisa baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak pernah membimbing seseorang menjauhi yang namanya firman Tuhan, yang diilhami Allah sendiri, yang diilhami oleh roh sendiri, tetapi selalu menuntun kita ke dalam keselarasan dengan firman itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Roh Kudus yang sama yang membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran, juga Roh Kudus itu akan menguatkan kita dalam memimpin orang lain ke dalam kebenaran yang menakjubkan itu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian sementara memenuhi misi suci ini, kita memiliki bantuan khusus dari Roh Kudus. Jadi pagi demi pagi, saudara-saudara, kita harus berlutut di hadapan Tuhan dan memperbarui sumpah pengabdian kita kepadanya. Jika kita melakukan ini, maka Dia akan memberi kita kehadiran rohnya dengan kuasanya yang menghidupkan dan menguduskan kita. Namun, kita harus terbuka terhadap pimpinannya dengan membuat pilihan sadar setiap hari untuk melakukan apa yang kita tahu benar dan menghindari apa yang kita tahu salah. Artinya, hanya dengan mencari dalam kekuatan yang diberikan Tuhan untuk hidup sebagaimana mestinya, kita akan terbuka untuk menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Marilah pagi demi pagi kita berdoa untuk mendapatkan pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, malam ini sebelum kami beristirahat, kami boleh merenungkan firman-Mu.
Dan biar kiranya kami akan selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan biar kiranya kami akan senantiasa dekat dengan mempelajari kebenaran firman-Mu, membuka hati kami dituntun oleh kuasa surga, dan akhirnya kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat. Sertailah kami semua umat-umat Tuhan yang beristirahat akan mendapatkan istirahat yang nyaman dan senang, dan kembali bangun besok pagi untuk lagi bersyukur dalam ibadah renungan pagi bersama. Ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.